Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, segenap pengurus Yayasan Non Madani, segenap pengurus takmir Masjid Non Madani, segenap santri-santri Zawiyah Al-Azhar yang sangat saya banggakan, keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar dari semua kalangan, ini dari Permai ya Pak, Alfat Permai ya Pak Latif ya, dari Alfat sampun rawuh, Jati Barang sampun rawuh, Sugeng rawuh. Saya kira masih di Mekah Pak Umar. Ini dari Asabri Pak Edi Mecah Telur, ya, matur nuwun rawuhipun. Dari Teras Bali member tetap, ya, dan juga segenap dari Kriya Saloka, ya, dari Saloka Pak Teddy dan tim, ini full tim ini dari Kriya Saloka dan semua keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita syukuri pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengistiqomahkan kajian Zawiyah Al-Azhar, kajian kitab Tuhfatul Mardiyah, yang pada malam hari ini Mas Andri bagian ngitung. Ini pertemuan berapa Mas? 34 ya? Oh, ada contekannya toh? Semua ada contekannya, bro? 31. Nah ini Mas Andri punya folder khusus itu. 33 sekarang 33. Oke. Tapi habis ini Mas Hendri sama Mas Andri godangan sendiri. Nah, godangannya sambil makan semongko. 31, 33. Kita masuk 33 atau 34 ini? Iya, ini kita pertemuan ke 33. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga niat ikhlas kita Bapak Ibu untuk mengistiqomahkan Majelis Zawiyah Al-Azhar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sesarengan kita niati majelis ini tak lain untuk nyadong rahmatnya Allah, nyadong berkah dari Allah. Sabab musabab Zawiyah Al-Azhar ini, semoga kita semua khususnya yang hadir, semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah rizkinya, berkah rizkinya, sakinah keluarganya, dzurriyyahnya menjadi dzurriyyah thayyibah. Amin Allahumma amin. Tentu dengan niat yang sangat tulus kita niatkan Bapak Ibu hadir pada malam hari ini. Monggo sesarengan diniati bikin seneng Kanjeng Nabi, diniati mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi. Sebab kapan kita niat nyenengno Kanjeng Nabi, niat membahagiakan Kanjeng Nabi, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah, yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada As-Sohifah As-Saminah Wassalasun, nasihat atau sohifah yang ke-38 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla
Ya bani Adam, anallahu la ilaha illa ana fa'buduni washkuruni wala takfurun. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salam, Ya bani Adam, wahai bani Adam, anallahu, aku itu Allah. Kalimat ini dulu pernah dinasihatkan oleh Kiai saya Allah yarhamuh Mbah Asy'ari. Kalau Allah itu menyebut dirinya dengan zomir ana dan diikuti kata Allah, berarti niku nyindir hambanya. Aku ini Allah loh. Seperti halnya misalnya jenengan lama ndak ketemu sedulur. Wekdal podo cilike, podo priatine, podo kurune. Ketemu sudah besar. Kowe eling tarak le, aku iki dulurmu. Ternyata podo lemune, podo ginuk-ginuke. Nah, sebab apa? Sebab tua-tua niku malah do ayem, tua-tua niku malah do sejahtera, tapi lama nggak ketemu pangkling. Maka kalau Allah itu menyebut kata anallah, aku itu Allah, sebab saya mulai dari diri saya, poro rawuh sami. Ini sindiran Allah kepada kita bahwa kita ini kadangkala sholat, tapi habis sholat tidak ada rasa bahwa kita ini habis berjumpa dengan Allah. Napa meneh nek model sholat ini wis kadung diniati rutinitas, modele trek-trekan, pokoknya iki arep ndang masak, arep ndang lunga kantor, arep ndang resik-resik, pokoknya wis pokoknya selak goreng apa meneh pas arep sholat dadak tempene digoreng dhisik. Oh ya jelas, abot tempene daripada gosong daripada sholat. Wonten ta mboten? Pahatan. Gue ini ndek wingi dereng rawuh. Makane mboten wonten sing ngomong kathah deh. Ya. Jadi kalau Allah itu menyebut dengan kata ganti ana, kok diikuti dengan kata Allah, kita itu disindir. Jari ini sering ngaji, tapi ndak ada labetnya, ndak ada efeknya bahwa kita habis baca ayat-ayatnya Allah. Katanya sering datang ke majelis taklim, tapi kemudian ndak ada labet-labetnya bahwa kita habis menghadiri majelisnya Allah. Okay. Maka kalau Allah itu menyebut anallah, aku itu Allah, itu sindiran buat kita. Kekayaan yang kita punya, kita merasa betapa bangganya. Iku aku, prestasiku. Lek, sampean kok sehat sekali? Loh, kene duwe konsultan gizi kok. Takaran mangan tempe itu lengone itu dihitung. Segone ku ono sing nakar, jangan sampai lebih dari 3 sendok. Akhirnya apa? Aku sehat karena konsultan giziku. Aku menang pemilu karena apa Pak Jini ketua tim sesku. Aku itu bisa pinter karena awet biyen awet kecil precet wis mangan keju. Oh. Nek kula nggih awet cilik alhamdulillah Bu, pun wernane padha keju, pohong.
Nggih. Singkong kan warnane teko beda-beda karo kaju sedar to nggih. Jadi hidup kita itu seringkali disindir oleh Allah karena penuh dengan pengakuan-pengakuan. Aku begini karena begini, aku begitu karena begitu. Saya cerita sama santri-santri Zabiyah, saya itu ndak kecil hati sama sekali kalau ditanya, Pak jenengan dulu lulusan saking pesantren pundi? Tak sebut no pesantrenku gak kenal Mas Andri. Pesantrenku gak dikenal, kiaiku gak dikenal, saya bilang ndak apa-apa. Justru pesantrenku sing rak dikenal, kiaiku sing tidak kenal dulu ketika hanya 15 orang. Beliaulah yang membesarkan saya, beliaulah yang ngopeni saya, beliaulah yang noto hidup saya. Soalnya godane uang niku ngoten niku. Nek wis kenal kiai gede niku terus ngerosot jadi takabur. Nek lulusan dari pondok pesantren gede terus takabur. Alhamdulillah saya ini alumni pesantren cilik ndak dikenal, akhirnya meh takabur apa jangan-jangan nek aku lulusan pesantren gede iso-iso iki aku kan ngoten kan. Banyak hal. Ada orang tidak mengakui Allah, merasa bahwa dia menjadi orang soleh. Kenapa? Amalannya. Wong nek wiridan ngentekno tasbih. Saking bantere, tangan nek ngapal niku iso mrotolno tasbih lho, Bu. Nggih. Kula niki alhamdulillah ngamal ngeten, ngamalan ngeten, amalan ngeten. Jangan, hati-hati Bapak Ibu. Topik pekan kemarin kan jelas. Golek sangu, ojo sampai arem-aremin jenengan kemringet. Oke. Jangan sampai kita rekreasi, tetapi bekal yang kita bawa tidak bisa dimakan. Yang membuat bekal kita di hadapan Allah nanti kemringet itu yo kakean pamer nih. Ngeroso kakean amalan, ngeroso kakean kiai, ngeroso kakean ampun ngantos lah. Saya mulai dari diri saya, kita itu mau membanggakan apa sih Bapak Ibu? Tidak ada yang kita banggakan. Wong kita ini sebenarnya itu punya aib, cuman kasih sayangnya Allah, aib-aib kita itu ditutup gitu aja. Ya toh? Aib-aib kita itu ditutup oleh Allah. Jangan bangga sering ngaji, jangan bangga karena kenal banyak kiai, jangan bangga karena banyak amalan, jangan bangga karena kebanyakan tadarus, jangan bangga. Kenapa? Kalau kita terlalu bangga, amal-amal itu nanti diibaratkan di hadapan Allah, kamu sanggup apa le? Arem-arem Gusti, begitu arem-arem dibuka malah ngiler. Yang bikin ngiler, bikin keringat itu ya karena kebanyakan riya, kebanyakan apa? Kebanyakan pamer. Makanya Allah nyindir, anallah, aku ini Allah. Nek rezekimu itu lancar, itu bukan karena usahamu, tetapi karena kasih sayangku, kata Allah. Oke. Kalau di sana-sana itu kemudian ada orang dibuka aib, oke. Saya tadi cerita di luar, oke. Ngobrol-ngobrol polisi tadi. Saya habis maghrib itu kedatangan Kanit Intelkam Polrestabes, cerita-cerita babakan polisi sakniki. Nek kula ngomong, mboten Pak. Kula niku percaya polisi sing sae niku tesih kuatah. Cuman sing sae-sae niku ora patek doyan TikTok. Nah, ada ngoten to nggih. Yang tiang ini gak ada TikTok mboten? Papor damelaken papor. Saya cerita kalau misalkan kita lihat di sana ada kasus ini, kasus ini, kasus ini. Jangan cepat-cepat maidu Pak, Bu. Jangan-jangan itu hanya apesnya, aibnya dibuka sama Allah. Kita ini juga banyak aib. Cuman welas asihnya Allah itu kita masih ditutup aibnya oleh Allah. Betul betul? Betul betul. Ngeten iki meh sombong boten sios.
Lah wong kita hidup niki modal nopo tuh? Undang modal apa-apa. Gitu. Wong nyatane jenengan niku saged mirsani, mata kita bisa melihat, yo ndak modal apa-apa. Lidah kita masih bisa merasa, itu juga karena kasih sayangnya Allah. Oke. Arab eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu hanya persoalan waktu saja. Gitu. Saya ingat ketika dulu kiai saya nerangkan ini. Hidup kita ini penuh dengan cegatan. Ngertos cegatan mboten? Napa? Apa Pak? Mokmen. Mokmen. Apa itu Mas? Oh razia. Apa Pak? Mokmen. Kita tak golek Google nggak ada itu mokmen itu. Saya itu juga nyari Bu, bekonang ini nggak terdeteksi juga itu di Google. Oh ada ya Pak? Oh mungkin itu akunnya Pak Pur. Mokmen ya. Yeah. Oh, oke. Ini kan lebih diskusi mokmen terpinggir. Hidup kita ini penuh dengan cegatan. Ketika kita makan, saya tanya sama jenengan, enaknya makan itu ketika nopo Bapak Ibu? Napa? Ketika mulai nyokot, gigit, ngunyah. Gimana? Begitu lewat mriki, terus yang ngerasano mboten? Mboten. Artinya bahwa kenikmatan makan itu dicegati hanya ketika kita ngunyah, setelah itu nikmatnya habis begitu makanan lewat tenggorokan. Gimana? Ada orang jabat itu berapa tahun, saatnya juga akan pensiun. Gimana? Orang kaya, yo perputaran ban itu ya kolo-kolo di atas, kadang di bawah. Gitu. Jadi kalau tangklat kali yang ti. Halo yang ti. Jenengan nek bayang no foto nih jenengan kali 30 tahun yang lalu niku kira-kira krasa wonten sing kisut ta mboten? Nah. Gitu. Mboten kata, do kisut malah. Gitu. Kenapa? Orang muda itu luar biasa. Tapi di saat kalau ngerasa ketika dulu saya lihat foto saya ini, anak saya sekarang sudah mulai menghitung jumlah uban saya. Loh ayah sudah mulai punya uban. Ya, saya diem-diem gini Mas Andri. Saya itu mantan atlet bulu tangkis. Oh. Saya itu dulu urusan tarkam garda terdepan Bu. Dulu itu saya bal-balan, itu bagian ngarep kula niku. Bulu tangkis yo iso, poli dulu saya toser. Kasti oke, delian juga oke. Gitu? Bagian golei. Jadi Mas Adri bagian golei. Tapi tahun 99 saya merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Begitu saya divonis dokter, harus pakai kacamata, silinder. Mulai tahun 99 itu saya sudah tidak main bola lagi. Sudah tidak main minton lagi, tidak main poli lagi. Sudah bahkan boleh dibilang aku kira pernah olahraga. Saya tahu ya Allah, hanya gara-gara mata saya silinder, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Saya tidak kuat beli kacamata kayak Edgar David itu. Piro Mas regane? Ning gone KAC ono ra iku? Apa di Jatisari mungkin ada enggak itu? Kacamata yang lentur itu. Jadi hidup kita itu penuh dengan cegatan-cegatan. Ketika kita merasa nikmat, pada akhirnya nikmat itu akan hilang. Ketika ada orang tiba-tiba terkenal pun juga akan tiba-tiba hilang. Gitu?
Coba jenengan lihat psikologi dunia dakwah hari ini, ya, yang rame di TikTok, rame di YouTube, rame ini berdasarkan penelitian 3 bulan booming, setelah itu habis kan? Tidak ada. Tinggal tersisa para muhibbin-muhibbinnya atau para followers, ya tak? Ya. Maka kalau Allah menggunakan kalimat anallah, aku ini Allah, kita sehat karena kasih sayangnya Allah. Kita sempat itu karena kasih sayangnya Allah. Kita bisa beli ini dan itu pun juga karena kasih sayangnya Allah. Maka Allah tegaskan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Bukan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka ini babakan tauhid kita. Kadang kalau dipikir-pikir nih Bapak Ibu, kalau orang itu sedang punya masalah, apapun masalah kita, yang bisa membuat kita tenang bolak-balik, ya Allah, kita ini masih punya Gusti Allah, masa kita balik sama Gusti Allah, masa tidak diberi solusi. Adakah persoalan yang tidak selesai di tangan zatnya Allah? Tidak ada. Dan seringkali kalau orang itu husnudzon kepada Allah atas berbagai persoalan-persoalan yang melanda hidupnya, ternyata kalau kita mau berpikir jernih, ini ternyata hanya cara Allah untuk mengembalikan ingatan kita bahwa seringkali persoalan hidup kita terjadi karena keakuan kita. Terkenal karena dia punya tim manajemen, sehat karena dia punya pola hidup yang baik, dia mampu begini dan begitu karena kemampuannya, bukan karena kesadaran penuh. Maka bisa jadi persoalan yang terjadi di dalam hidup kita itu hanya cara Allah ngingetin, ternyata kemampuanmu hanya sampai di situ. Baliknya kepada siapa? Baliknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Fa'buduni, maka sembahlah aku. Washkuruni, maka syukurilah nikmatku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian itu kufur atas nikmat yang aku berikan. Coba kita jelentreh dari kalimat fa'buduni. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita kalau kita ini memiliki apapun, bisa melakukan apapun, maka baliknya harus kepada Allah dengan niatan untuk ibadah. Punya duit, bagaimana duit ini bernilai ibadah. Punya kesehatan, bagaimana kesehatan ini bernilai ibadah. Punya waktu, bagaimana waktu ini bernilai ibadah. Punya kolega, bagaimana kolega ini bernilai ibadah. Kita melakukan apapun supaya tidak hanya persoalan orientasi duniawi, tetapi bagaimana kemudian ini diniatkan ibadah. Dan ngoten itu tidak harus ditampakkan secara artifisial, itu tidak harus ditampakkan kemudian, ya, aku begini dengan kostum begini, tidak harus begitu. Sebab apa? Sebab yang tahu itu hanya diri kita dan Allah. Jenengan datang ke Zawiyah Al-Azhar, pasti punya banyak motivasi. Dan saya yakin motivasi ini disatukan bahwa kita ke sini tidak lain niatnya cuma satu. Ya Allah,
gimana waktuku itu bisa bernilai ibadah sehingga bisa ngaji bareng-bareng. Ya Allah, gimana waktuku itu bernilai ibadah dengan cara silaturahim dengan sanak kerabat, dengan sedulur-sedulur keluarga besar Zawiyah. Ya. Nah, ini yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau nilai ibadah ini hadir di dalam diri kita, maka sesungguhnya keberkahan hidup itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu, ada nasihat menarik. Kalau di dalam hidup kita ditimpa masalah, misalnya, kita dibuat jengkel sama orang. Misalnya, Pak Made lagi jalan di Mijen. Tiba-tiba tak selip. Pas tak selip itu Pak Made muring-muring. Wah, semi arek endi kuwi? Ngajak geger arek Surabaya nih. Kok kayak pedes-pedes ku apa ini? Oh, mantap nggih, Bu. Waduh. Mantap, tak goleki petis kok ora ono iki. Ini ono ote-ote ra ono petise nih. Mboten nyindir niku, Bu. Kula cuman ngomong ono ote-ote ra ono petise nih. Soalnya niki ote-ote made in Palembang ya Pak Rahmat ya. Jadi kalau Palembang tidak sama petis tapi cocolannya sama apa tadi Pak? Oh, cuko. Cuko itu apa? Cukonya pempek. Oh, cukonya pempek. Tapi kalau yang Jawa Barat tadi pakainya sambal kacang. Oh, berarti harus ngene cak asan dulu baru gitu. Oh, bala-bala namanya ya. Akhirnya apa? Satu saat saya diselip orang dan bikin saya marah. Sebenarnya Bapak Ibu, ayo kita ngitung, tidak usah ngoreksi orang lain, tapi kita ngoreksi masing-masing. Ketika saya itu dibikin terkejut oleh pengendara lain, sebenarnya itu hanya kompensasi bahwa kita pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ya? Kalau jenengan lagi antre di satu loket, lalu kemudian ada mak seruntul orang lain nyeruntul. Jangan-jangan kita itu juga bagian seruntul menyeruntul. Cuman kita kadang tidak sadar. Ya betul. Ya Allah, kadang tak bolak-balik begini ini, kadang saya ini zolim sama orang lain. Kalau sampai kemudian saya nyebrang jalan, orang itu nyetir buanter banget nggak mau ngurangi gasnya, sehingga saya tidak jadi nyebrang. Itu sebenarnya pengingat dari Allah bahwa saya melakukan hal yang sama. Cuman kita itu tidak sadar. Iya, kan umumnya orang itu kalau misalkan lihat lampu lalu lintas itu nek warna kuning tuh kira-kira aku tambah banter apa tambah ngerem Mas? Tambah gas kan? Katanya kemarin tuh saya lihat itu ada lampu kuning banter. Mobilnya mirip Pak Pur. Mirip aja, saya mirip aja. Oh, lihat kondisi. Oh, lihat kondisi ya. Oke. Jadi nek panjenengan itu nyebrang kok susah, itu sebenarnya pengingat dari Allah bahwa kita tanpa sadar seringkali bikin orang lain susah nyebrang. Ngeten niki mboten usah ngoreksi tiang. Ayo ngoreksi awak masing-masing. Kula niku kadang nek nyetir dhewe ngarah ngalian. Wut ngeten niku kan paket ngeten niku. Tak bolak-balik. Iki ojo-ojo aku itu aslinya ya pelaku juga. Cuman kan kadang gini niki mboten sadar. Maka cara noto ati itu ketika ada banyak ketidaksesuaian harapan di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sesungguhnya pelaku, tetapi kita tidak pernah sadar bahwa kita itu pelaku. Kita ini bagian dari oknum itu.
Oke. Nah, maka itu bagian dari wa'buduni washkuruni, syukuri. Ini kita belajar qanaah. Sering dalam sampaikan di majelis ini bahwa Allah itu hanya menciptakan dua jenis manusia. Masih ingat ya? Huwa aghna wa akfa. Allah itu hanya menciptakan dua jenis manusia. Kalau tidak kaya, cukup. Kalau lebih dari cukup, kaya. Tidak ada orang itu kekurangan. Oke? Sebab ini ukurannya bukan materi, Bapak Ibu. Yang sering saya contohkan, kenapa orang-orang di kampung jauh dari kata sejahtera, urepe do ayem-ayem nih? Gitu? Urepe do ayem-ayem. Kadang orang-orang di kampung itu, ya, yo ndak punya ATM, yo ndak punya kartu kredit, duit itu wis nyekak-nyekak. Tapi ternyata hidupnya bahagia. Kenapa? Karena qanaah. Loh, Gusti Allah ngasih cukup kok. Oke? Wong Gusti Allah tuh ngasih cukup. Tadi siang itu saya di Gunung Pati ya, sampai habis maghrib tadi. Saya itu disogati makan sama yang punya AJM. Lauknya banyak sekali. Ayo ini macam-macam. Karena ketika saya mau ke sana itu di warning. Pokoknya ndak boleh makan. Gitu Pak Edi Gusila itu pesannya. Ndak boleh. Jenengan kalau ke sini ndak boleh makan dulu. Harus makan di sini. Banyak lauknya. Saya bilang, Gus, lauknya banyak banget. Saya hanya apa? Ngambil ikan laut sama sambal sama lalapan mulu. Saya bilang, saya itu selama makan bisa saya puluk. Karena pakai sendok ini pun ngurangi nikmat. Ambil diketot-tetot begini tuh Bu. Ibu, jenengan nggih ngoten Bu. Sami. Tapi kita ndak sepantaran loh Bu. Saya itu sampai total, saya itu hanya dari sekian banyak lauk, saya hanya ngambil apa? Saya hanya ngambil timun dua iris, ikan laut sama sambal. Oh, ada daging, ada sayur, ada capcay, kemudian ada macam-macam. Saya cuma ngambil nopo, ngambil ikan dengan sambal. Saya pikir-pikir lah ya, lauk segini banyak ternyata terobati hanya dengan sambal dengan ikan laut ditetel-tetel. Kan pedes terus nyokot timun. Nikmatnya luar biasa. Oke. Makanya saya menasihati diri saya, Bapak Ibu. Kalau di dalam hidup itu, terutama dari aspek material, kita ini terlalu banyak nuntut. Atau kita belum bisa merasakan bahagia dengan uang yang kita punya. Belum bahagia dengan mungkin posisi di kantor yang kita sandang. Kalau itu semua belum bisa membuat kita bahagia, bisa jadi itu hanya bagian dari pengingat Allah bahwa kita belum bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Wala takfurun, maka jangan sekali-kali kufur atau mengkufur atau tidak bisa nerima, tidak qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Oke. Ini wangsul-wangsul, Mas. Saya sering berpikir begini, Bapak Ibu. Kalau niku bayangno ya Allah, urip niku. Kita masih bisa sholat. Kita masih bisa guyon. Kita masih bisa silaturahim. Datang ke teman-teman kita ngobrol. Kalau sekarang yang lagi ngetren tingwe, ya Pak Madi ya. Ketemu tingwe, ono kopine ngobrol. Apa meneh sing diobrol wong sereng ini. Pas kapan itu? Prasmanan Tambeng itu ya. Suweneng mbek ngluwinting nika.
rencang-rencang bahas niki piye mangke carane masjid niki ndang dadi. Enak niku. Nyuwedot niku ora krasa niku. Nggih. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa silaturahim, makan kita masih bisa nikmat. Nggih. Lalu apalagi yang bisa atau nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau saya mengingat nasihat kiai saya itu kira-kira berlebihan atau tidak? 2 kalimat. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi. Dan jangan biasa menyesali apa yang sudah terjadi. Ini aku tak pikir-pikir kok kepenak pancen rumus kuatan aku kepenak. Besok bagaimana? Lu urung ana pertanyaan kok wis golek jawaban. Kepiye. Persoalan kita menjadi manusia itu punya rencana, punya plan A, punya plan B, punya plan C, itu manusiawi. Sebagai bagian dari ikhtiar kita. Oke. Tetapi jangan kemudian kita terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir. Nanti besok bagaimana? Ini nanti presidennya siapa? Nanti saham nanti bagaimana? Itu kira-kira perusahaan saya bagaimana? Gimana? Lung dari wonten pertanyaan kok wis golek jawaban. Wong nyatanin jenengan niku mulai dari Presiden Soekarno kita belum lahir ya, Pak. Kita lahir presidennya siapa, Pak? Pak Harto. Nyatane nopo? Presidennya Pak Harto, yuk kita bisa hidup. Setelah Pak Harto, Pak Habibie, yuk kita masih sehat. Setelah Pak Habibie, Gus Dur, yuk kita masih bisa ngopi. Setelah itu, Megawati, yuk kita masih bisa silaturahim. Setelah itu sinten malih? SBY, yuk kita masih bisa halan-halan healing-healing. Pak Jokowi 2 periode, yuk jenengan yudo tambah lemu. Gitu? Persoalan itu nanti presidennya siapa? Lu ngopo kok jenengan kok pusing mikir niku. Doa kita itu pokoknya negara ini ayem, masyarakat Indonesia ini damai, apapun pilihannya ora usah tukaran. Soalnya kalau niku kadang ndelok tukaran no TV niku lho kok sok-sok wae. Nanti Indonesia akan begini Indonesia. Kalau orang yang punya tauhid terserah apa kata analis. Tetapi orang yang beragama tidak boleh putus asa sedikit pun. Emangnya hidup kita ditentukan oleh para analis. Oh nyatanya analis ora tahu. Apa nanti untuk beras kok analis? Gitu? Silakanlah orang berdiskusi itu silakan, tetapi tauhid kudu ditoto. Kalau nek ditakoni, Pak ini nanti kalau presidennya ini dolar akan ini ora opo-opo selama masih ada robusta dan arabica. Oh, ngono wae gitu. Kula niku nek diomongi wis diweden-wedeni ngoten niku ora opo-opo. Aku sing penting aku mbek keluargaku, mbek dulur-dulurku, mbek bolo-boloku sehat. Makan masih bisa 3 kali sehari, wayai ngopi-ngopi, wayai halan-halan yo halan-halan, ngantuk yo turu, kan ngoten to Pak Pur. Semua dasarnya. Nggih, betul Pak Pur, nggih. Leres. Pak Pur nek dengernya iku makanya saya itu kadang tidak bisa bedakan ini Pak Pur ini manggut-manggut apa ngantuk itu saya bedanya kan tipis sekali nih kawan. Tidak usah Bapak Ibu, jenengan tidak usah kemakan apapun berita itu. Ini bagian dari ujian ketauhidan kita. Saya tidak menyalahkan apapun yang disampaikan oleh para pakar. Kulo niku, aku niku opo jari analis siapapun presidennya,
muga-muga Indonesia ini damai sejahtera. Ra ngoten mawon to. Siapapun itu, tugas kita mendoakan. Nggih. Wong Pak Madin sudah melewati berapa presiden, Pak? 1979. Loh, tua toh Pak itu tuh? Ora Pak. Tapi kan wajah 90-an Pak. Running man ya. Coba, kita semua itu sudah melewati yang tiang-tiang. Niki do menangi Pak Karno. Oh, jadi bagian wingking nih kok generasi Pak Karno nggih. Coba nyata nih. Yang tiang-ti itu generasi dari generasi Pak Karno sampai dengan Pak Jokowi. Gitu. Nyatanya jenengan bisa sehat, gitu. Dulu orang makan gaplek yo nyatanya sekarang dikasih soto yo oke, kasih steak yo rak kaget. Gimana? Itu bagian dari bagaimana cara kita kemudian bisa menata ketauhidan kita. Tanamkan di dalam diri kita. Jangan mau ditakut-takuti dengan masa depan kita. Kenapa? Yang nanggung hidup kita ini Gusti Allah. Selama panjenengan tuh mau usaha, Gusti Allah yang nyukupin rezeki kita. Jenengan boleh di blacklist sama pimpinan kita. Engkau rak yo rampung-rampung dewi. Ya betul. Jenengan boleh tidak disenangi orang, sing penting Gusti Allah nyenangi kita. Boleh saja jenengan disengiti karo tonggo, ndak penting. Sing penting jenengan tidak nyengiti tonggo, yang penting jangan nyengiti Gusti Allah. Niku uripe bakal ditoto kali Gusti. Oh, ten. Jadi nek jenengan nonton channel pindah channel iki piye to? Kok banyak komentar kok kayaknya masa depan Indonesia kok abang ijo biru niki. Ayo Bapak Ibu balik kepada kita. Apapun masa depan kita nanti, yang noto hidup kita, nyukupi rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adali. Wa man adali. Itu ya apa ba itu? Wa man adali waliya faqad barozani bil muharabati. Wa man adali. Wa man adali walaya atau wa man adali waliyan. Siapa yang melampaui batas? Ya. Faqad barozani bil muharabati. Berarti ngajak perang aku. Tuh. Ada orang kok melampaui batas. Itu berarti apa? Faqad barozani bil muharabat. Berarti dia ngajak perang aku. Siapa yang pesimis dengan masa depannya, berarti dia tidak nganggap aku Allah. Duh, ini kembali kepada nasihat. Makanya Bapak Ibu, kalau Allah menggunakan kata ana, temeriku ada kata Allah, kita itu disindir. Seringkali capian-capian kita niku mengesampingkan bahwa di situ ada campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan ampun ngajak perang Gusti Allah. Siapa yang makan barang haram, ngajak perang Gusti Allah. Siapa yang pesimis dengan masa depannya, ngajak perang Gusti Allah. Siapa yang disi kerso dengan ini, ngajak perang Gusti Allah. Siapa yang menghalalkan segala cara, ngajak perang Gusti Allah. Maka bentuk ngajak perang Gusti Allah itu adalah ketika ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah itu pelan-pelan menurun. Ishtadda ghadhabi. Sungguh dahsyat kemarahanku ala man dzalama, kepada orang yang zalim. Man laisa lahu nasirun ghairi. Yaitu orang padahal
orang itu tidak ada penolong kecuali aku. Ya. Laisa lahu nasirun ghairi, tidak ada penolong selainku. Jadi dia itu tidak memiliki penolong selain aku. Allah itu sudah tegas-tegas nyindir kita. Lu kita ini bisa apapun, ada penolong. Tadi apa? Yang kita baca tadi. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Coba. Ya Hafid, Gusti Allah yang jaga kita. Ya Nasir, Gusti Allah yang nolong kita. Ya Wakil, Gusti Allah yang selalu menjadi garda terdepan kita. Perwakilan kita, nggih Gusti Allah nih. Makanya Gusti Allah sampai menyebutkan ishtadda ghadabi ala man zalam. Allah itu jengkel banget kepada orang yang zalim. Okay? Nah, orang zalim itu adalah orang yang merasa bahwa ada kekuatan besar yang itu membuat dia justru mengesampingkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa man radhiya bima qasamtu lahu, barang siapa yang ridho dengan apa yang aku berikan kepadanya. Jadi kapan panjenengan ridho dengan apa yang diberikan Allah, termasuk ridho dengan takdir kita, ridho dengan rezeki kita, ridho dengan apapun episode kehidupan kita, baroktu lahu, niscaya aku akan menambah keberkahan fi rizkihi, di dalam rizkinya. Okay? Jadi tiang engkang konaah, orang yang ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Hari ini Bapak Ibu, apapun kondisi kita, itu adalah takdir terbaik dari Allah. Okay. Saya mulai dari pribadi saya, bagaimana supaya kita bisa berlatih. Okay. Latihan untuk menghadirkan Allah itu diantaranya yang populer di kalangan para sufi. Melihat apapun, itu selalu Allah ada di dalam imajinasinya. Nek bahasanya Pak Pur yang kemarin ditulis di grup korban kan ngecat Lombok. Ya Allah, ini bahasa yang sepuh tenan, bijak sekali. Oh lagi eling nih Pak. Kok mboten sing ngecat semongko Pak? Oh ilingnya Lombok. Nah itu Lombok di Joglo ndak ada yang panen Pak. Oh sudah dipanen. Mas Andri yang manen. Soalnya Mas Andri yang nanam, Pak. Coba. Ini bukan nasihat saya, tetapi nasihat para salafus soleh, para alim ulama dulu. Untuk melatih seberapa besar sensor kita kepada Allah. Ketika kita melihat sesuatu, apakah Allah hadir di situ? Contoh. Begitu Pak Pur lihat pisang. Pisang kok ono cabene? Oh, soalnya jejeran karo tahu susur. Begitu lihat pisang, ya Allah, Gusti Allah leh batik gedang iki kepiye? Kok ono coklate, ono irenge, iki nek cara batik kan rada batik-batik Sulawesinan iki. Ya ta? Begitu lihat pisang, duh gimana Gusti Allah, kok iso enak nyiptakan pisang? Begitu lihat semongko abang, ini gimana Gusti Allah, kok luar biasa, gitu. Yang tiang makan tahu susur kenyus, ya Allah, untuk glaglik kok yusuk terdas tahu susur. Ini kini boten Gusti Allah, gitu. Di saat duitil enggak, yang tiang tiki lagi batin, lagi di esok berhalal bihalal wis bojroki meneh. Nggih. Kula kan rada telat nih, makanya baru tadi pagi halal bihalal ngono bebek nyambing. Ngapunten nggih yang tiki.
Insyaallah nek delok guyune insyaallah ikhlas banget ya. Rada pripun nggih. Nek ngoten iki pumpung isih sawal, kula mohon maaf lahir batin. Bar iki nggo jelek maning nggih. Nggih. Ini yang tahu siapa? Yang tahu sensornya cuman kita. Jenengan tidak bisa ngoreksi orang lain. Sensor itu tidak bisa dilihat dari fisik kita. Oke. Apa kemudian dia ahli agama, kemudian punya sensor yang baik? Belum tentu. Apa orang yang penampilannya biasa-biasa saja, sensornya lebih buruk daripada? Belum tentu. Oke. Wong kadang ngeten, ndak punya duit atau duitnya pas mepet, alhamdulillah. Delala pas duit mepet kok yo anak do sehat-sehat. Oke. Ketika lihat semongko kelingan Gusti Allah, ketika lihat capi kelingan Gusti Allah, ketika lihat tonggone tambah tua. Oke. Oh yang ti. Ya Allah, sampean kok wis dadi yang ti ngono nggih. Ketoke luwih halus daripada ya Allah lek. Cek kisute lek kan ngoten. Ketika kita lihat saudara kita yang sudah semakin menua, kita eling Gusti Allah nek ngersakake ngeten. Kalau kita lihat berita ada seorang pejabat publik, pejabat tinggi dulu, begitu di-shoot sama salah satu televisi swasta, ya Allah, dulu waktu jadi pejabat tinggi luar biasa gagahnya. Ternyata ketika sudah masuk ICU dengan kondisi serba selang, Gusti Allah kalau sudah ngersaki kok begini ya. Dikit-dikit gitu. Kadang kita ngerasa di dalam hidup kita dilalah pas butuh ada aja rezeki. Ya Allah Gusti Allah nek noto rezeki kok apik ngeten. Membuat sensor bahwa Allah selalu dihadirkan di dalam kehidupan itu adalah bagian dari cerminan seberapa jernih hati kita. Hati jernih itu tidak bisa dilihat secara performa fisik. Hati jernih itu bisa dilihat ketika apapun situasi yang terjadi dalam diri kita, Allah selalu kita hadirkan di situ. Ya. Wa atat sudunya rohimatan. Otomatis dunia niku rohimah katut. Sinten sing berjuang di jalan Allah, dunyane niku bakal dicukupi kali Gusti Allah. Nggih. Iki harus semangat. Panjenengan berjuang untuk masjid, berjuang meramaikan majelis talim, berjuang untuk mensyiarkan agama, berjuang. Dan itu diniati karena apa? Mencari ridho dan berkah dari Allah, maka dunia itu secara otomatis rohimatan. Itu akan secara otomatis akan katut. Kenapa? Allah karena memberkahi itu. Siapa kemarin? Oh ya, sama Mas Danang kemarin. Saya ngisi acara Badko. Guru-guru TPQ sekecamatan Mijen di mana kemarin itu? Ponorogo ya, di Masjid Istiqomah Kiai Abadi. Seneng Bu, jenengan delok guru-guru TPQ niku Bu. Seneng-seneng ngoten. Nggih. Udunge doa anyar-anyar saya mampu bodoh soalnya kan. Nggih. Jadi kelihatan dari auranya itu. Kelihatan dari auranya. Mereka berjuang bagaimana anak-anak do pinter Quran. Gimana anak-anak bisa baca Quran. Okay? Bagaimana anak-anak ini bisa ketata akhlaknya. Makanya kan beberapa pertemuan sebelumnya kulonku nanti menyebutkan nggih. Guru itu bertanggung jawab terhadap moralitas anak. Kalau saya dulu kecil, begitu saya dijewer sama guru saya, lapor ke orang tua, tambahi jewer. Saniki Bu, wis mbayang no polsek kalau polres. Warung jewer gini langsung kebayang, wah polsek Mejen kono. Tapi ketika anak itu tidak sopan sama orang tua, kemana mereka? Ya, boleh
kadang rodok getem-getem nggak tahu nih apakah saya ndak usah sebut. Ada satu komisi yang kadang ya urusan begitu nggih mungkin niatnya baik tapi ya kudu ditoto. Ketika anak ndak sopan sama orang tua, siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Ketika ada di satu berita, okay, anak minta uang sama maknya untuk DP motor, nggak dikasih, cukup no pisau. Terus di mana moralitas anak kita? Nggih boten. Sekarang cari anak sing amit nggih Mbah. Nyuwun sewu nggih Mbah. Mboten wonten soalnya napa? Mboten wonten amit. Soalnya napa lewat di depan orang tua mbek HP-an. Gitu. Ngoten lho. Maka kalau hidup kita niat di dalam perjuangan itu membahagiakan Allah, mencari keberkahan, dunia katut piyambak kok. Tetapi dengan catatan jangan selalu diartikan materi yang banyak. Orang gara-gara ilmu berjuang, okay, dunia mendekat. Jabatan, orang yang punya jabatan mendekat. Tidak ngasih jabatan, orang yang punya jabatan mendekat. Okay. Saya tadi diceritani itu. Kemarin waktu hari raya, ada 2 kiai di Rembang itu, didatangi sama orang yang halal bihalal niku, lautan manusia niku koyok nopo, koyok wonten acara haul. Jadi wong kampung-kampung sowan ten gene kiai niku do nyewa truk, mboten nyewa, nek truk numpang ya. Tidak ada nyewa. Saya pernah di Karyadi itu ada orang naik kol pickup besok itu, okay, ada sowan ke kiai, kemudian ini dan sebagainya. Kenapa beliau-beliau itu kemudian? Ya karena berjuang di jalan Allah. Okay. Maka kalau orang berjuang di jalan Allah, orang datang, ini datang, ini datang, ini datang dan sebagainya, itu bukan settingan Bapak Ibu. Dan bukan pencitraan. Kenapa? Karena beliau-beliau para kiai-kiai sepuh itu karena hidupnya memang berjuang di jalan Allah. Maka orang yang qanaah mau neriman atas rizki yang diberikan Allah, atas pembagian Allah, maka rizkinya akan diberkahi dan dunia akan dikasihkan secara otomatis. Ya, wa ingkana la yurid. Meskipun itu tidak diinginkan. Loh kadang orang itu misalnya kenapa harus begini min haitsu la yahtasib wa in kana la yuridu. Dia tidak menginginkan begini, dikasih Allah. Dikasih Allah. Kalau nanti mireng cerita salah seorang kiai. Kiai niku wawet, wawet, bawa motor legendnya. Tiba-tiba ada tamu datang bilang, Yai, kalau jenengan kerso katuran wonten dealer, suruh milih sendiri. Boten, dan makin jenengan ngisi ngaji gimana Kiai? Saya biasa dijemput. Kalau enggak ya saya motoran sendiri. Boten Kiai ini. Akhirnya apa? Akhirnya Kiai ini suruh datang ke satu dealer, kon milih dewi. Kon milih piyambak. Apa beliau menginginkan itu? Tidak. Tetapi otomasi atau pemberian yang otomatis diberikan oleh Allah kadang tidak diinginkan. Min haitsu la yahtasib, tetapi apa? Yang mikirkan itu orang. Yang mikirkan itu orang. Dan cerita begitu banyak Bapak Ibu. Tidak usah saya sebut nama, tidak usah saya sebut figurnya siapa, tapi cerita begitu itu saya sering bahkan dari beliau langsung. Kula niki Pak Aziz. Nek wingi niku wonten tiyang teko mriki. Begitu teko niku ngomong, "Yai, katuran jenengan nyuwun mobil sing napa mboten? Lah niku Fortuner kula nembe mawon dugi niku disukani tiyang. Garasine kula mboten muat. Gara-gara ngomong garasi rak muat, omah sampingnya ditukokno."
Loh, coba dengan bayangkan itu. Ini kisah nyata, Pak. Kisah nyata. Karena ini menyangkut hal-hal yang rotok-rotok sensitif, jadi saya nggak sebut ini. Jadi ketika dia turik, silakan jenengan ke dealer milih nopo, milih nopo. Kenapa? Ternyata orang-orang yang datang ini tahu betul perjuangan dia. Perjuangan beliau ngopeni masyarakat sejak masjid itu masih berupa langgar. Telaten ngajari tajwid. Sampai niku keluar kalimat kula niku nembe mawon niku lho. Nembe mawon dugi kali dinten dek wingi niku. Jadi di garasinya itu ada mobil dua, Fortuner sama HRV. Ngoten orang datang. Terus boten. Boten kamot garasine mau dua niku sudah cukup. Lho gara-gara ngomong rak di garasi malah ditukano. Oh, man, kula terus bayang. Kula yo mboten takon, lah terus pripun nggih? Berarti omane ku dibrukno di garasi kan mboten mungkin kula tanglet ngoten to. Gitu loh. Artinya apa? Artinya monggo para rawuh sami perjuangan kita di jalan Allah ini akan mendatangkan keberkahan. Niatnya satu, monggo. Saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, yuk sareng-sareng noton niat. Mugi-mugi semua yang kita lakukan bisa kita niatkan ibadah, kita niatkan mencari ridho Allah agar kita diberikan banyak kejutan di dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina ya Rasulullah. Agisna biqada'i hawaijina min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.